Hello again, beloved people. Hari ini saya akan share tentang jangan memandang muka. Dalam Yakobus 2 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk memandang setiap orang sama. Setiap orang mulia bagi Tuhan, setiap orang berharga di mata Tuhan, bahwa tidak ada orang yang lebih rendah dari kita dan kita pun tidak lebih rendah dari siapapun. Setiap kita sama di mata Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-31 dikatakan begini, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang lemah dan orang miskin seringkali dipandang rendah. Orang-orang yang tidak superior, orang-orang yang tidak menonjol, orang-orang yang tidak vokal, yang biasanya cenderung lebih diam, sering menyendiri, kelihatan tidak terlalu pandai, biasanya yang paling sering dibully. Saya percaya kalau kita semua sadar bahwa semua orang itu sama. Di mata Tuhan kita semua berharga. Kita harusnya belajar hal yang sama juga untuk tidak membedakan siapapun. Tuhan mau iman kita diamalkan tanpa memandang muka. Tahukah Anda bahwa di dalam hidup kita itu ada kodrat ilahi, di mana banyak hal di dalam hidup kita ini bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan. Contoh yang pertama, orang tidak bisa memilih mereka dilahirkan di keluarga yang miskin atau kaya. Tapi seringkali banyak orang yang tidak menghargai orang-orang yang lahir di keluarga yang kurang mampu. Cenderung sering direndahkan. Saya pun mengalaminya waktu di masa muda. Kita tidak bisa memilih dilahirkan seperti apa. Mana ada pre-order, pre-creation. Kalau ada, kita semua sudah minta sama Tuhan diciptakan sempurna. Tapi sebenarnya siapa yang meletakkan standar kesempurnaan seorang manusia? Kalau Tuhan yang menciptakan kita semua, memandang kita indah, kita sebagai manusia tidak berhak mengatakan bahwa ciptaannya tidak berharga dan tidak indah. Banyak orang yang sering mencibir ketika melihat orang lain berkulit lebih hitam, berhidung tidak mancung, rambutnya tidak lurus, dan dinilai kurang cantik. Padahal siapa yang meletakkan nilai indah, nilai cantik? Setiap orang itu indah di mata Tuhan dan mereka berharga. Manusia gak bisa milih lahir di mana. Mana ada sih orang tuh yang mau dilahirkan di pulau yang terpencil, di dusun yang paling terpencil, yang tidak ada fasilitas medisnya. Siapa yang mau memilih lahir di Afrika atau di Papua? Semua orang kalau bisa lahirnya di kota besar, di Amerika, Australia. Tapi kalau kita sadar mereka tidak bisa memilih mereka dilahirkan di mana, kita tidak punya hak merendahkan mereka karena suku mereka apa. Saya punya anak-anak asuh, berbagai warna, berbagai bentuk rambut, dan berbagai bahasa. Sedih juga kadang-kadang kalau saya mendengar anak-anak saya dihina. Pernah saya jalan berdua dengan anak saya yang dari Papua. Banyak sekali orang-orang di sepanjang jalan di mall itu yang menatap kami berdua seolah-olah dia anak yang aneh. Tambah dilihat, tambah saya gandeng. Satu kali saya ajak anak-anak saya dari berbagai pulau yang kami adopsi dan beasiswakan untuk sekolah di Jakarta. Saya ajak mereka makan di restoran empek-empek di Kelapa Gading. Ada yang dari Halmahera, ada yang dari Mentawai, ada yang dari Sumba, dari Timor, dari Papua. Kami makan sama-sama. Lalu di meja dekat kami itu ada seorang ibu yang melotot dari awal sampai akhir, liatin kami terus. Tahukah Anda, kalau Anda mengerti etika dan sopan santun, menatap orang lama-lama itu gak sopan.
Dan ketika ibu itu menatap kami lama-lama, saya langsung sempat pengen marah dan bilang sama dia, apakah ada yang salah? Karena saya tahu mungkin di kepala mereka, kok warna-warni anaknya. Mungkin dipikirnya saya nikah sama orang Afrika, sama orang India, orang berbagai macam. Kadang-kadang lucu juga memikirkannya. Tapi bukankah kenyataannya anak-anak ini tidak bisa memilih mereka dilahirkan di mana? Kita nggak bisa milih siapa orang tua kita. Siapa sih yang pengen punya orang tua yang tidak harmonis, punya orang tua yang bercerai, orang tua yang tidak bertanggung jawab? Siapa sih yang pengen punya ayah seorang penjudi? Siapa sih yang pengen punya ayah seorang pemabuk, tukang hutang? Siapa yang pengen punya orang tua yang bercerai, selingkuh? Tidak ada yang mau punya orang tua yang demikian. Tapi bisakah mereka memilih siapa orang tua mereka? Sedih juga kadang-kadang ketika ada pasangan yang tidak direstui karena melihat pasangannya anak siapa. Ada pepatah yang berkata bahwa buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Tapi percayalah kepada anugerah Allah, bagaimana Tuhan sanggup mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Saya dilahirkan dari keluarga yang jauh dari sempurna. Saya dilahirkan di keluarga yang berantakan. Tapi bagaimana hari ini oleh anugerahnya Tuhan masih bisa memakai saya. Dulu saya sempat tidak disetujui sama calon mertua saya. Tapi hari ini mertua saya sangat sayang kepada saya. Jadi sekali lagi kita nggak bisa menghakimi orang karena latar belakang keluarga mereka. Amsal 18 ayat 23 berkata begini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kok bisa gitu? Karena orang kaya merasa lebih berhak berbicara dibandingkan orang miskin. Orang kaya merasa dia lebih punya pengaruh, dia lebih hebat. Orang miskin lebih butuh orang kaya. Tahukah Anda bahwa keadaan bisa terbalik? Yang hari ini kaya bisa miskin dan yang hari ini miskin bisa kaya. Tuhan sanggup buat itu. Tapi kenapa hari ini Anda yang kaya? Karena Tuhan memberimu kesempatan supaya hidupmu jadi berkat buat orang lain. Mari hargailah perbedaan. Jangan pernah memandang muka. Karena hidup kita bukan kita yang menentukan. Kita lahir seperti apa, kita lahir di mana, lahir dari orang tua seperti apa. Tapi anugerah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita semua. Belajarlah menghargai semua orang, live a better life, Tuhan memberkati.